belajar Van Hill merupakan hasil penelitian dari sepasang suami istri, yakni Pierre Marie Van Hill dan istrinya Dina Van Hill Geldof. Mereka berdua merupakan tenaga pendidik matematika dari Belanda. Nah, mereka melakukan penelitian dengan cara observasi dan wawancara atau tanya jawab kepada siswa-siswanya. Dari hasil penelitian tersebut, mereka tuliskan pada disertasi Van Hill tahun 1954. Di situ, Van Hill menyimpulkan bahwa ada 5 tingkat penalaran dalam geometri yang dilewati anak-anak. Jika unsur-unsur tersebut disusun secara terpadu, maka akan mampu meningkatkan kemampuan berpikir siswa pada tahap berpikir yang lebih tinggi. Teori belajar Van Hill ini dikembangkan oleh 2 pendidik berkebangsaan Belanda, yaitu Pierre Marie Van Hill dan Diana Van Hill Geldof, menjelaskan perkembangan berpikir siswa dalam belajar geometri. Menurut teori Van Hill, seseorang akan melalui 5 tahap perkembangan berpikir dalam pembelajaran geometri, yaitu ada tahap ke-0 yaitu visualisasi, tahap ke-1 yaitu analisis, tahap kedua deduksi informal, tahap ketiga deduksi formal, dan tahap keempat rigor. Tahap 0 di tahap visualisasi, tahap dasar dalam geometri, adalah tahap di mana peserta didik memandang bangun geometri sebagai suatu keseluruhan, tanpa memperhatikan komponen-komponen atau ciri-ciri spesifik dari masing-masing bangun. Nah, pada tahap ini, siswa hanya mengenal bangun geometri, namanya saja, seperti bola, kubus, segitiga, persegi panjang, dan lainnya, berdasarkan karakteristik visual dan penampakannya secara umum, tanpa terfokus pada sifat-sifat atau karakteristik rinci dari objek yang diamatinya. Siswa di sini belum dapat menjawab pertanyaan tentang sifat-sifat spesifik bangun geometri, seperti panjang sisi atau diagonal, karena mereka memandang objek geometri sebagai satu keseluruhan dan belum memahami sifat geometri secara eksplisit. Masuk ke tahap 1, yaitu analisis. Pada awalnya siswa hanya mengenal nama-nama bangun pada tahap yang tanpa mengetahui karakteristik dan sifat-sifat. Kemudian pada tahap analisis ini, siswa dapat memahami sifat-sifat dari bangun geometri, seperti mengetahui bahwa kubus memiliki 6 sisi dan 12 rusuk. Namun, siswa belum dapat memahami hubungan antara suatu bangun geometri dengan bangun geometri lainnya, seperti hubungan antara kubus dan balok, lalu dengan tabung, seperti itu. Selanjutnya, pada tingkat yang lebih tinggi, siswa sudah mengenal bangun-bangun geometri berdasarkan ciri-ciri dari masing-masing bangun dan terbiasa menganalisis bagian-bagian yang ada pada suatu bangun, serta memahami sifat-sifat yang dimiliki oleh unsur-unsur tersebut. Pada tahap deduksi informal, tahap ini juga disebut sebagai tahap abstrak, tahap rasional, tahap teoretik, tahap keterkaitan, atau tahap ordering. Siswa di tahap ini sudah dapat melihat hubungan sifat-sifat pada suatu bangun geometri dan sifat-sifat antara beberapa bangun geometri. Siswa dapat membuat definisi secara abstrak mengenai sifat-sifat dan dari berbagai bangun dengan menggunakan deduksi, meskipun masih pada tahap awal, dan dapat mengklasifikasikan bangun-bangun sesuai hierarki. Meski demikian, siswa belum mengerti sepenuhnya dan bahwa deduksi logis adalah metode untuk membangun geometri. Pada tahap ketiga, yaitu deduksi formal, siswa dapat menyusun bukti dengan teorema dalam sistem aksiomatik. Nah, mereka dapat mengembangkan bukti lebih dari satu cara,
memahami perbedaan antara pernyataan dan konversinya, serta menyadari pentingnya pembuktian dalam penalaran deduktif. Siswa juga telah memahami deduksi, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus, yang merupakan inti dari matematika yang ilmu deduktif. Mereka dapat memberikan teorema secara deduktif, seperti membuktikan jumlah sudut-sudut dalam jajar genjang yang jumlahnya 360 dengan menggunakan prinsip-prinsip kesejajaran. Berbeda dengan pembuktian secara induktif yang masih rentan dengan kesalahan, pada tahap ini juga siswa mengerti pentingnya unsur-unsur yang tak didefinisikan. Di samping unsur-unsur yang didefinisikan, aksioma dan teorema dalam geometri. Meskipun demikian, mereka belum sepenuhnya memahami kegunaan dari suatu sistem deduktif dan belum dapat menjawab pertanyaan mengapa suatu dijadikan sebagai teorema atau dalil. Mereka belum dapat mengerti. Tahap terakhir yaitu tahap rigor, tahap tertinggi dalam memahami geometri, disebut juga tahap matematis atau aksiomatik. Pada tahap ini, siswa mampu melakukan penelitian formal tentang sistem-sistem matematika, termasuk geometri, tanpa membutuhkan model konkret. Mereka memahami adanya lebih dari satu geometri dan pentingnya ketetapan prinsip-prinsip dasar yang melandasi pembuktian. Nah, siswa dapat menganalisis konsekuensi dari kesimpulan aksioma, dari manipulasi aksioma dan definisi, serta memahami ketertarikan antara bentuk yang tidak didefinisikan, aksioma, definisi, teorema, dan pembuktian formal. Tahap ini memerlukan pemikiran yang kompleks dan rumit, sehingga jarang ada siswa yang mencapai tahap ini, bahkan di tingkat SMA. Selanjutnya yaitu tujuan teori Van Hill. Nah, teori Van Hill itu merupakan teori yang khusus digunakan dalam bidang geometri dengan memiliki 5 tahapan atau 5 fase pembelajaran, yaitu ada tahap informasi, tahap orientasi terarah, tahap eksplisitasi, tahap orientasi bebas, dan yang terakhir tahap integrasi. Nah, 5 tahapan ini atau 5 fase ini nantinya akan dibahas di fase-fase pembelajaran geometri menurut teori Van Hill. Nah, yang kedua, teori ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas berpikir siswa, terutama dalam bidang geometri. Selanjutnya, tujuan yang ketiga yaitu agar topik-topik pada materi geometri dapat dipahami dengan baik dan siswa dapat mempelajari topik-topik tersebut berdasarkan urutan tingkat kesukarannya yang dimulai dari tingkat yang paling mudah hingga dengan tingkat yang paling rumit dan juga kompleks. Nah, untuk tujuan yang keempat, guru dapat mengambil manfaat dari tahap-tahap perkembangan kognitif anak yang dikemukakan oleh Van Hill dengan mengetahui mengapa seorang anak tidak memahami pada bidang geometri karena anak tersebut tahap berpikirnya masih berada di tahap analisis ke bawah. Selanjutnya yaitu karakteristik teori Van Hill menurut Slemens dan Battista 1992. Nah, untuk karakteristik yang pertama yaitu belajar adalah proses yang tidak kontinu di mana terdapat lompatan dalam kurva belajar seseorang. Lalu yang kedua yaitu tahap-tahap tersebut bersifat terurut dan hierarki. Nah, tahap-tahapan yang dimaksud ini yaitu tahapan pemikiran geometrik dan fase pembelajaran siswa berkembang atau maju dari tahap visual gestalt-like melalui tahapan sophisticated dari deskripsi, analisis, abstraksi, dan juga bukti. Nah, supaya siswa dapat berperan dengan baik pada suatu tingkat yang lanjut dalam hierarki Van Hill, ia juga harus menguasai sebagian besar dari tingkat yang lebih rendah. Kenaikan dari tingkat 1 ke tingkat berikutnya lebih banyak tergantung dari pembelajaran. Lalu yang ketiga, ada konsep yang dipahami secara implisit pada suatu tahap akan dipahami secara eksplisit pada tahap berikutnya. Lalu karakteristik yang terakhir, setiap tahap mempunyai kosakata sendiri. Nah, suatu relasi yang benar pada suatu tingkat ternyata
akan tidak benar pada tingkat yang lainnya, misalnya pemikiran tentang persegi dan juga persegi panjang. Dua orang yang berpikir pada tingkat yang berlainan tidak akan saling mengerti dan juga tidak bisa mengikuti satu sama lain. Nah, selain dari karakteristiknya, menurut Crowdy tahun 1987, teori Van Hill ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu berurutan, yakni seseorang harus melalui tahap-tahap tersebut sesuai dengan urutannya. Lalu yang kedua kemajuan. Nah, kemajuan ini keberhasilan dari tahap ke tahap lebih banyak dipengaruhi oleh isi dan juga metode pembelajaran daripada oleh usia. Nah, yang ketiga ini intrinsik dan juga ekstrinsik, yakni objek yang masih kurang jelas akan menjadi objek yang jelas pada tahap berikutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu kosakata. Nah, kosakata ini masing-masing tahap mempunyai kosakata dan juga sistem relasi sendiri-sendiri atau berbeda-beda. Nah, yang terakhir yaitu mismatch, yakni jika seseorang pada suatu tahap dan tahap pembelajaran berada pada tahap yang berbeda. Secara khusus, yakni jika guru, bahan pembelajaran, isi, kosakata, dan lainnya berada pada tahap yang lebih tinggi daripada tahap berpikir siswa itu sendiri. Setiap tahap dalam teori Van Hill ini menunjukkan karakteristik proses berpikir siswa dalam belajar geometri dan pemahamannya dalam konteks geometri. Kualitas pengetahuan siswa tidak ditentukan oleh akumulasi pengetahuannya, tetapi lebih ditentukan oleh proses berpikir yang digunakan. Tahap-tahap berpikir Van Hill akan dilalui siswa secara berurutan. Dengan demikian, siswa harus melewati suatu tahap dengan matang sebelum menuju tahap berikutnya. Menurut teori Pierre dan Dina Van Hill, tingkat-tingkat pemikiran geometrik dan fase pembelajaran siswa berkembang untuk maju menurut tingkat-tingkat sebagai berikut. Dari tingkat visual Gestalt-like melalui tingkat-tingkat sophisticated dari deskripsi, analisis, dan abstraksi dan bukti. Van Hill menuntut bahwa tingkat yang lebih tinggi tidak langsung menurut pendapat guru, tetapi melalui pilihan-pilihan yang tepat. Lagi pula, anak-anak sendiri akan menentukan kapan saatnya untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Meskipun demikian, siswa tidak dapat mencapai kemajuan tanpa bantuan guru. Oleh karena itu, fase-fase pembelajaran yang menunjukkan tujuan belajar siswa dan peran guru dalam pembelajaran. Pada tingkat informasi, guru dan siswa menggunakan tanya jawab dan kegiatan tentang objek-objek yang dipelajari pada tahap berpikir. Dalam hal ini, objek yang dipelajari adalah sifat komponen dan hubungan antar komponen bangun segi 4. Guru mengajukan pertanyaan pada siswa melalui observasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk guru mempelajari pengalaman awal yang siswa miliki tentang topik yang dibahas. Lalu guru juga mempelajari petunjuk yang muncul dalam rangka menentukan pembelajaran selanjutnya yang akan diambil. Pada tahap kedua, yaitu tingkat kedua, orientasi, siswa menggali topik yang dipelajari melalui alat-alat yang digunakan dengan cermat yang sudah disiapkan oleh guru. Aktivitas ini akan berangsur-angsur menampakkan kepada siswa struktur yang memberi ciri-ciri sifat komponen dan hubungan antar komponen suatu bangun. Alat ataupun bahan dirancang sebagai tugas pendek sehingga dapat mendatangkan respon khusus. Pada fase ketiga, yaitu penjelasan, pada pengalaman sebelumnya, siswa menyatakan pandangan yang muncul mengenai struktur yang diobservasi. Di samping itu, untuk membantu siswa menggunakan bahasa yang tepat dan akurat, guru memberi bantuan sedikit mungkin. Nah, hal tersebut berlangsung sampai sistem hubungan pada tahap berpikir siswa mulai tampak. Pada fase atau tahap keempat, yaitu orientasi bebas, siswa menghadapi tugas-tugas yang lebih kompleks, berupa tugas yang memerlukan banyak langkah, tugas yang dilengkapi dengan banyak cara, dan tugas yang open-ended.
Mereka memperoleh pengalaman dengan menemukan cara mereka sendiri, maupun dalam menyelesaikan tugas-tugas. Melalui orientasi di antara para siswa dalam bidang investigasi banyak yang berhubungan dengan objek yang menjadi lebih jelas. Pada fase atau tahap terakhir, yaitu integrasi, siswa meninjau kembali dan meringkas apa yang telah dipelajari. Guru dapat membantu siswa dalam membuat sintesis ini dengan melengkapi survei secara global terhadap apa yang telah dipelajari. Hal ini penting, tapi kesimpulan ini tidak menunjukkan sesuatu yang baru. Pada akhir fase kelima ini, siswa mencapai tahap berpikir yang baru. Siswa siap untuk mengulang fase-fase belajar pada tahap seluruhnya. Penerapan teori Van Hill dalam pembelajaran matematika, contohnya pada geometri. Hal ini akan memungkinkan siswa untuk mengetahui serta memahami apa yang mereka pelajari, kemudian aktif dalam kegiatan pembelajaran, menemukan sendiri konsep-konsep yang dipelajari, tanpa harus bergantung pada guru, karena jika berpegang pada teori Van Hill, peran guru adalah sebagai fasilitator. Selain itu, teori Van Hill kan juga menitikberatkan pada proses berpikir siswa, sehingga hal ini cocok dengan pembelajaran matematika khususnya geometri.